Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Alfiani. Baik, saya akan menjelaskan apa itu barang publik dan eksternalitas. Pertama, barang publik adalah barang-barang yang dapat dinikmati atau dimiliki dan dibutuhkan oleh semua orang. Barang publik merupakan barang yang tidak dibatasi siapa pemiliknya dan perikatnya. Barang biasanya mungkin seseorang yang ingin menikmatinya tidak perlu mengeluarkan biaya. Ciri-ciri barang publik ada dua, yaitu yang pertama, non-eksklusif. Apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Yang kedua yaitu non-rivalry. Dalam penggunaan barang publik, bahwa penggunaan suatu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Ketiga yaitu poin konsumpsiun. Barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Yang keempat, eksternalitas. Hal ini akan terjadi apabila masyarakat mendapatkan dampak tertentu di luar barang atau jasa yang terkait dengan mekanisme pasar. Selanjutnya, ada dua sifat barang publik, yaitu non-rivalry dan non-eksklusif. Non-rivalry adalah dalam penggunaan barang publik, bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Dan non-eksklusif, apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik adalah udara, cahaya matahari, marka jalan, lampu lalu lintas, dan lainnya. Karena barang-barang tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat dan tidak terbatas pemiliknya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu elastisitas. Elastisitas adalah merupakan salah satu variabel untuk mengukur suatu perubahan variabel ekonomi dalam menanggapi presentasi perubahan yang lain, mulai dari timbulnya pajak tidak langsung, konsep marginal yang berkaitan dengan perusahaan distribusi, kekayaan dan berbagai jenis barang yang berkaitan dengan konsumen. Ada pula yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan merupakan tolak ukur terhadap harganya. Ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta turun untuk hampir semua barang, dan ketika harga turun, kuantitas permintaan akan meningkat pula. Ada 8 faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. 1. Ketersediaan barang berhenti. 2. Luas keberadaan produk. Yang ketiga, presentasi pendapatan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan masyarakat. Yang kelima, durasi perubahan harga. Keenam, loyalitas terhadap suatu merek. Yang ketujuh, siapa yang membeli barang. Dan yang kedelapan, produk yang bisa membuat kecanduan. Ada pula faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Harga penawaran dilihat dari bentuk ukuran atau indikator yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menunjukkan daya tanggap, atau disebut juga sebagai elastisitas yang ditawarkan suatu barang atau jasa terhadap perubahan harganya. Di sini ada 6 harga yang dapat mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Yang pertama,
ketersediaan bahan baku. Yang kedua, panjang dan kompleksitas waktu produksi. Yang ketiga, faktor mobilitas. Yang keempat, faktor untuk merespon permintaan. Yang kelima, keberadaan investasi. Dan yang keenam, cadangan atau kelebihan kapasitas dalam produk. Ciri-ciri elastisitas. Yang pertama, barang akan elastis jika barang penggantinya banyak. Yang kedua, barang lebih elastis jika tidak pokok atau hanya digunakan oleh sedikit orang. Dan yang ketiga, barang akan elastis jika jangka waktunya panjang. Di sini saya akan menjelaskan contoh barang elastisitas. Barang elastisitas sempurna adalah barang-barang sembako seperti minyak, gula, beras, dan sebagainya. Ketika harga barang stabil, maka permintaan tidak akan pernah habis dan penawaran juga tidak akan